Okay, so let me get my presentation. Manakah presentation saya? I'm trying to find my. Okay, this is my share screen. Oke, sudah kelihatankah? Yang kelihatan yang satu layar atau dua? Satu, Sir. Oke, great. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas tentang blockchain, apa itu blockchain, dan semoga ini memberikan gambaran ya kepada ini semua. Ini saya skip dulu ya. Oh, jadi semuanya akan melihat di sini tuh sebetulnya banyak teknologi yang ingin saya jelaskan, tetapi waktunya nggak sempat gitu ya. Jadi kita udah cerita tentang AI sedikit itu. Sebenarnya ada cerita tentang IoT yang sama kerennya, blockchain, big data, apa sih sebetulnya ya, immersive media, metaverse, dan lain sebagainya. Nih, minggu lalu ada teman saya ngejar-ngejar saya, Pak Budi, Google ngejar-ngejar saya gitu, to get something from IoT. Saya bilang, waduh, nggak sempat lagi ya. Why don't you start another company? IoT company nantilah tahun depan lah, saya bilang ya. Not now. Sekarang lagi pusing urusan AI dan blockchain. Oke. Nah, blockchain-nya apa sebetulnya ya? Kenapa dia hebat sekali kedengarannya? Nah, pasti orang dengar blockchain itu terkait dengan cryptocurrency. NFT. Kalau sekarang yang lagi rame itu Luna ya, Luna Coin dan seterusnya yang lagi anjlok dari 1 juta rupiah menjadi saya nggak tahu 1.000 perak kali ya atau berapa ya? 300 rupiah, Pak. 1 rupiah, Pak. 300 rupiah. Nol nggak sih? Aduh, nah itu ya jauh bagaimana itu apa sih sebetulnya? Oke ya. Dan mungkin pada pengen kayak gini juga ya, Ghazali. Wah, saya ingin kaya raya kayak Ghazali, gimana ya? Bisa NFT, what is NFT dan seterusnya ya. Nah, kami juga di ITB kena ngalami juga ya, rektor ITB fotonya di NFT kan, dijual di OpenSea. But this is a different story. Ini tuh dilakukan karena mahasiswanya cari perhatian. Jadi mahasiswanya itu kan protes. Ingin protes supaya didengarkan oleh ITB, maka dia buat NFT-nya. Menarik juga ya. Jadi nggak penting jualannya, mau nggak dibeli atau dibeli, yang penting udah terlihat. Nah, dan tentu saja harga ini ya, harga cryptocurrency itu macam-macam, ada naik, turun, ini ada 500, 800, saya nggak tahu, ini harusnya saya snapshot juga hari ini ya, Bitcoin-nya berapa, jadi supaya ngeliatin pergerakannya aja kayak gimana gitu ya. Jadi ini ya. Nah, baik, kita melihat sebetulnya apa sih? Sebetulnya blockchain itu bukan Bitcoin, bukan kripto, bukan apa ya, blockchain sendiri adalah sebuah teknologi. Jadi blockchain itu sebuah teknologi yang teknologinya luar biasa keren. Bitcoin itu salah satu aplikasi dari blockchain. Ya, jadi Bitcoin berjasa memperkenalkan blockchain. Tapi blockchain ini keren amat. Bitcoin saya tidak terlalu tertarik ya. Yang memperkenalkannya ini adalah yang namanya Satoshi Nakamoto ini. Ini tuh pseudonym. Jadi Mas Satoshi Nakamoto ini gak ada orangnya. Sampai sekarang orang nggak tahu. Jadi siapa sih sebetulnya the real person of this blockchain developer itu siapa? Foundernya siapa? Jadi Satoshi Nakamoto ini memperkenalkan Bitcoin itu melalui sebuah mailing list ya, dan juga dia mempublish makalahnya, dia juga mempublish kodenya untuk Bitcoin. Jadi dia kasih semua nih, Bitcoin adalah ini gini-gini, ini teorinya segala macam, ini kodenya yang bisa digunakan segala macam. Maka orang menggunakan. Dan memang menarik ya, itu kita belum melihat adanya flaw, security flaw di dalam Bitcoin itu. Tetapi orang-orang mikir, wah ini kan orangnya rahasia-rahasiaan. Mulailah muncul konspirasi teori. Boleh jadi nanti ini orangnya, nanti ini jangan-jangan dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh Rusia, atau nggak ngerti lah ya. Tapi sampai sekarang belum ketahuan. Kalau dia menunjukkan dirinya sendiri juga mungkin sekarang udah kaya raya ya si Satoshi Nakamoto ini. Tapi dia juga enggak. Jadi orang mempertanyakan motifnya si Satoshi Nakamoto ini apa sih membuat Bitcoin gitu ya. Selain memang membuat sebuah alternatif solusi untuk orang banyak, tapi dianya sendiri kemana ya? Jadi orang-orang mempertanyakan ya, dia bisa jadi kaya raya gitu. Kenapa kok nggak mau? Nah ini sampai sekarang. Saya baca satu buku juga yang mempelajari cara gaya bahasanya si Satoshi Nakamoto ini untuk melihat ini sebenarnya orang apa sih? Orang Jepang beneran, orang Amerika, orang Inggris atau apa gitu ya. Sampai sekarang belum tahu ya. Tapi inilah memang dia perlu kita berterima kasih kepada dia yang memperpopulerkan ya blockchain ini. Nah, blockchain sendiri itu kalau dari segi teknologinya itu teknologi lama yang disebut dengan nama distributed ledger
teknologi atau disingkat DLT, DLT gitu ya. Dan ternyata DLT ini bisa dipakai di macam-macam ya. Tapi kemudian orang-orang bilang ini sebetulnya apa sih? Bentar, saya let me get my tablet first supaya bisa coret-coret. Oke, mana tablet saya? Hang on a second, saya nyari tablet saya dulu ya supaya saya bisa coret-coret. Oke ya, nah dia namanya DLT. Jadi ada dua, kalau kita lihat dari katanya nih dalam DLT, Distributed Ledger Technology, ada dua kata utama, yaitu distributed dan ledger ya. Maka kita lihat kata pertama dulu adalah ledger dulu ya. Mana annotate-nya saya lihat dulu, oke ya. Jadi kita lihat kata pertama adalah ledger. What is ledger? Ledger adalah catatan. Jadi kalau yang terbiasa dengan accounting, ya ledger itu adalah catatan seperti ini ya. Ada account, ada debit, kredit ya. Jadi ini adalah contoh ledger. Tapi in general ledger itu all kinds of catatan. Apapun yang bisa kita catatkan di situ, yang bentuknya catatan ini kita sebut namanya ledger ya. Ya, tapi awalnya itu adalah seperti ini yang disebut digital. Jadi ledger gitu ya. Jadi definition a ledger is a book or other collection of financial accounts of a particular type gitu ya. Tapi bisa juga any kind of notes ya. Nanti kita lihat perkembangannya dia any kind of notes. Jadi yang kita sebut ledger itu ya. Pokoknya catatan-catatan it's all ledger, oke? Oke ya. Distributed. Maksudnya distributed itu gimana ya? Oke, mari kita lihat konstelasi yang kita lihat jenis-jenis yang kita sebut network ya. Network ini bisa jaringan tapi bisa juga proses bisnis ya. Sebagai contoh, kalau kita punya sebuah aplikasi dulu ya, aplikasi banking itu centralized. Dulu di sini tuh di tengah-tengahnya ini adalah sistem mainframe ya. Di sini ada mainframe. Mainframe ini kemudian nanti kaki-kakinya ini atau nodes-nya atau leaves-nya ini kalau dulu green terminal ya. Ini green terminal. Ini juga selain di bank juga dipakai untuk booking ya, booking travel ya, travel agent kan kayak gitu ya. Nah ini sisi ini artinya centralized. Ada satu node sentral dan kemudian yang lainnya nodes semuanya ini terhubung ke sentral. Tidak ada hubungan antara nodes ini dengan teman-temannya. Ya harus semuanya ke centralized. Nah kemudian teknologi berkembang, maka mulailah dikembangkan teknologi yang tidak centralized, decentralized. Ini munculnya dengan adanya server-server yang lebih kecil dari mainframe, sehingga kita bisa membuat misalnya kantor pusat ya, ya ini kantor cabang atau branches ada di sini ya. Ada branch satu lagi, ada gitu. Jadi kita bisa gitu. Nah di branch-nya ini ada lagi node-nodes yang terhubung ke sini gitu ya. Jadi dia tidak langsung terhubung ke pusat tapi ke nodes di lokalnya. Ini kita sebut namanya decentralized. Tetapi kalau kita lihat ya bedain decentralized dengan distributed itu nodes yang di sini ya, yang di ujung sini itu nggak ada hubungannya dengan nodes yang di sini deh, nggak ada. Ya. Jadi dia masih naik ke atas. Ya. Kalau yang disebut distributed itu siapa saja boleh terhubung siapa saja. Jadi nodes ini terhubung ke sini. Ini juga sebenarnya kalau mau ini juga boleh ya terhubung ke sini ya kalau diinginkan ya. Jadi topologinya gitu tidak ada yang centralized ya. Jadi ini ada centralized, decentralized dan distributed. Jadi kalau kita sebut blockchain itu adalah distributed ledger technology. Maksudnya kita itu ada catatan-catatan, ledger-ledger itu, ledgernya itu diletakkan di berbagai tempat. Jadi di sini ada ledger ya, di sini ada ledger, di sini juga ada ledger yang sama ya, ada ledger yang sama, di sini ada ledger yang sama gitu ya. Jadi memang kalau disebut tidak efektif ya, karena semuanya banyak nih ledger-ledgernya. Tetapi catatannya itu ada di mana-mana ya. Jadi ini distributed ledger technology. Ada bisnis proses yang distributed dan ada bisnis proses yang tidak distributed. Core banking menurut saya itu contoh yang centralized. Dia menurut saya tidak cocok. Jadi kalau ada bank saya ingin membuat sebuah distributed untuk core banking agak aneh juga menurut saya. Karena dia tuh nature dari bisnis prosesnya dia centralized. Dia kalau ada data yang kita kekepin sendiri, kita tidak ingin bagi dengan yang lain-lain, centralized. Itu tidak distributed. Tapi ada proses-proses juga yang distributed. Nanti kita lihat contoh aplikasinya. Tidak semuanya jadi ya. Jadi nanti kalau ada orang-orang, oh ini blockchain ya, menurut saya keren-kerenan aja gitu ya. Karena itu pengen ngetop, pengen ya naik sahamnya atau apa gitu ya. Jadi tadi ini ya. Nah di dalam distributed ledgers itu node-node-nya ini boleh anonim dan tidak anonim. Jadi ini bisa macam-macam ya. Jadi
sebetulnya yang penting dalam distributed adalah siapa boleh terhubung kepada siapa saja, dan masing-masing ini punya catatan ledgernya tadi ya. Ledgernya. Jadi dia ada yang anonim, ada yang tidak anonim ya. Boleh-boleh aja. Ini tergantung dari desainnya kita. Oke ya. Jadi distributed ledger adalah ledger yang ada di mana-mana. Kalau itu clear, jempol dulu supaya saya bisa terus. Kalau enggak, pertanyaan silahkan. Oke kah? Oke ya? Oke, coba mana jempolnya lagi? Supaya saya tahu yang lain-lainnya. Oke? Apalagi? Oke. Saya lihat jempol. Oke, sip ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan sungkan, langsung ditanyakan. Sebentar, saya pindahkan ini ke partisipannya. Nih saya pindahkan dulu pindahkan ke bawah supaya bisa kelihatan. Sorry. Clear dulu ya. Mau saya pindahkan ini ke bawah biar tidak menghalangi slide saya. Oke, sebentar ya. Ini saya maaf. Nah, oke, sebetulnya problem apa yang ingin dipecahkan oleh si blockchain ini? What problems are you trying to solve? Oke, maka kita ambil contoh dulu ya. Contohnya adalah yang paling gampang untuk menjelaskannya, kita ambil contoh conventional banking lah ya. Ini paling gampang dicontohkan. Nanti kita bisa lihat yang lainnya, tapi kita mulai dari sini sebenarnya. Jadi sebetulnya problem yang kita tidak inginkan itu yang ingin kita pecahkan adalah centralized ledger. Kita berketergantungan pada one particular entity, high cost and long processing time. Ini adalah sistem yang sekarang, dan janjinya si blockchain itu akan menghilangkan ini. Yang mana janjinya itu belum terjadi saat ini ya, belum semuanya terjadi ya. Oke, kita satu-satu ya. Nah, ambil contoh. Contohnya adalah katakanlah conventional transaction. Ani 123 ingin kirim uang ke Budi 789. Uangnya dia akan mengirim katakanlah $5.000. Nah ya. Satu-satunya jalan yang terjadi saat ini adalah Ani pergi ke bank kan ya. Ani pergi ke bank. Ani bisa saja ketemu Budi terus kasihin ke Budi ya. Tapi kalau Budi letaknya jauh kan susah ya. Jadi satu-satunya cara adalah sekarang dia datang ke bank. Dia datang ke bank, saya ingin transfer ke Budi 789. Nah, maka si bank ini akan meriksa dulu. First, dia akan mencek dulu. Ini Ani 123 ini emang ada nggak di rekeningnya? Ada, oke. Saldonya lebih dari 50, lebih dari 5.000 ada nggak? Ada, oke. Budi 789 ada nggak? Ada, oke. Oke, dia bank kan bilang, oke, Ani 123 kami bisa mengirimkan uang ke Budi 789 sebesar $5.000. Ya, jadi itu yang boleh saya tahu rekening Budi saldonya berapa? Oh, tidak bisa kata banknya. Jadi bank ini yang punya semua datanya, semua bergantung pada bank. Yang kedua, kata si bank, Mbak Ani 123 biaya transfernya $1.000. Hah? Gimana nih saya transfer 5.000 kok biayanya $1.000? Nggak bisa dikurangin. Oh, nggak bisa. Waduh, saya nggak suka gini-gini. Silahkan Mbak pergi ke bank lain. Nah, jadi ini suka-suka dia ya, high cost-nya. Ke bank lain juga ternyata sama aja gitu ya. Jadi ini memang ini high sekarang nih, high cost ya. Transfer sebagai contoh ya, kalau saya mau jualan musik digital, saya nggak bisa mau jualan 1.000 perak. Dia transfernya, cost transfernya di atas itu ya. Oke. Sambil menggerutu kan nggak ada cara lain ya. Karena Ani sudah punya utang yang harus dibayar ke Budi 789, maka oke lah, dengan sedikit ngenes dia marah-marah, dia oke, dia sepakat ini. Terus Ani nanya gitu, ini sampainya kapan nih? Saya udah ditunggu nih uangnya. Kata si banknya, Mbak Ani, ini hari Jumat, sekarang kan hari Jumat ya. Sabtu Minggu kita libur. Uangnya baru sampai Senin. Gimana caranya? Ini kan udah elektronik segala macam. I'm sorry, it takes 3 days to complete katanya gitu ya. Kurang ajar gitu ya. Dia long time. Ya, jadi ya inilah yang terjadi saat ini. Dan ini semuanya apa? Tergantung suka-suka kepada penyedia jasa. Dalam hal ini contoh kita adalah bank. Ini yang ingin dipecahkan oleh si Bitcoin ya, Bitcoin. Jadi ingin dipecahkan. Gitu ya. Maka dia akan nanti ini materinya saya akan berikan ya. Jadi ada keterangannya gitu ya. Jadi blockchain ini remove centralized ledger, create lower transaction fee, faster transaction. Ini janjinya.
Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk lihat cara kerjanya, maka saya harus ngajarin sedikit ya matematik yang kita sebut namanya hash atau message digest. Apa itu hash? Fungsi hash, hash function. Hash atau message digest ini adalah sebuah cara atau sebuah fungsi yang memberikan summary dari sebuah teks atau stream of data. Ya, jadi dia buat summary, ya, membuat summary atau membuat ciri, ya, atau membuat signature, ya, signature ya dari sebuah data. Ya. Nah, nanti gimana caranya? Nanti saya jelaskan ya. Hash itu dia bagusnya yang kita sebut one way function. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya ada punya fungsi ya, compute ke sana gampang, ya arah sana gampang ya. Jadi dari data ini saya compute ke arah sana gampang, balikinnya udah nggak bisa, ya. Atau susah. Nah ini disebutnya namanya one way function. Jadi fungsinya ke sana nggak bisa dibalikin lagi. Ya. Harusnya one bit change in the input will change the output hash drastically. Harusnya. Dan ini digunakan untuk integritas. Maksudnya gimana? Mari kita ambil contoh aja. Ini kita buat hash function-nya karangan Pak Budi ini. Simple hash function ini adalah BR poor man's hash function ya. Hash function ya. Jadi ini punyaan saya gitu. Gimana? Wah, misalnya saya ingin memberikan perintah Budi. Ya, terus saya ingin membuat summary dari Budi dan ini supaya orang-orang nggak ngacak-ngacak Budi ini dan memastikan bahwa integritasnya terjamin. Gimana caranya? Salah satu caranya ya kita jumlahkan aja B tambah U tambah D tambah I. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 dan seterusnya. Kita bisa buat kayak gitu juga ya. Tapi kalau yang ini yang paling gampang ya di dunia komputer semua karakter itu punya nilainya atau punya ininya representasinya yang kita sebut namanya ASCII value. Jadi ASCII value ini ya adalah sebuah tabel yang merepresentasikan huruf, angka dan seterusnya. Jadi kebetulan A itu A besar ya 65, B 66 dan seterusnya gitu ya. C 67, A kecil juga ada lagi, A kecil ada berapa, B kecil juga ada, angka juga ada ya. Jadi semuanya ini ada angkanya. Sehingga kalau kita lihat ya paling gampang, maka si B ini menjadi 66, U 85 ya, D 68, I 73. Sehingga kalau kita bilang Budi paling gampang ini kita jumlahin aja. 66 tambah 85 tambah 68 tambah 73. Hasilnya 292. Sehingga kalau kita bilang, kalau ada message Budi, ya hash-nya, hash function-nya gitu ya, adalah 292. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada yang ngubah, misalnya Budi ya, di tengah jalan sama dia diubah. Dijadiin Rudi gitu ya. Ini 292 gitu tadi ya. Dia bilang Rudi 292 gitu. Something wrong ya. Kan ini enggak 292 nih. Not 292 nih. Jadi ada sesuatu yang salah gitu ya. Tapi salahnya di mana nih? Nggak tahu. Yang pasti Rudi ini nggak 292 gitu ya. Nah, itu jadi untuk mendeteksi adanya tampering ya di dalam message-nya. Terus yang berikutnya lagi, kalau saya katakan 292, ini asalnya apa? Originalnya. Susah, karena bisa banyak kombinasi yang hasilnya 292 kan ya, bukan hanya Budi gitu ya. Jadi ini yang kita sebut one way function, nggak bisa balik lagi. Ya, jadi gitu. Jadi ini adalah, maaf kok jadi stop sharing. Ada pertanyaan, silahkan sebelum saya teruskan. Yes Joshua. Ya Pak, berarti kalau misalnya tadi Pak Budi sudah sempat bahas di mana kalau misalnya angka 292 itu nggak bisa dibalikan gitu jadinya apa. Nah, berarti di setiap sistem yang dibuat itu berarti kemungkinan akan ada angka yang sama dong. Betul. Untuk hash yang sama seperti itu. Betul. Itu yang kita sebut collision. Nah, seharusnya nggak boleh ya. Yang bagus itu itu which brings to a question. Ini tadi kalau di dalam contohnya ini ya. Contohnya ini hash function saya, hash function yang jelek banget nih. Kenapa? Karena kalau hidup Budi 292 ya, hidup 292 juga ya. Ya kan ya? 292. Nah, ini kita sebut namanya collision. Ini collision. Jadi
Collision itu dua data yang berbeda, hash-nya sama. Ini harusnya nggak boleh. Ada caranya untuk membuatnya dia menjadi tidak boleh lah, atau susah ya. Susah dua teks yang beda hash-nya sama itu susah. Ya. Itu hash function yang bagus. Ini hash function-nya hash function jelek lah. Cuma untuk menunjukkan bahwa hash function itu cara kerjanya gini. Tapi dia jelek. Ada collision. Oke. Pak, sorry satu lagi. Boleh, Kalau boleh. tadi kan Pak Budi bahas tentang Bitcoin itu, kita ngebahas tentang garis besar adalah ledger gitu kan. Nah, gimana untuk, karena gini Pak, saya mahamin dulu Bitcoin, dulu saya kenal dari udah cukup lumayan lama deh, 2012 kalau nggak salah. Itu ada istilah, kalau misalnya kalau basically Bitcoin itu, atau misalnya yang kita bahasin tentang ledger gitu ya. Gimana korelasi kalau misal Bitcoin itu bisa di mining atau bisa dicari sendiri gitu loh Pak. Maksudnya yang masih itu sih. Nanti proses mining kita jelaskan, dan nanti kita malam ini kita akan rebutan mining. Ya, rebutan mining. Nanti kita akan coba belajar mining dengan cara Budi Raharjo. Dan nanti pemenang miningnya malam ini, mining kita akan mining 10 menit, yang pemenangnya nanti dapat uang GoPay dari saya. Wah. Bukan Luna ya, Sir ya? supaya semangat melakukan mining. Miningnya tapi manual. Oke ya, nanti mining kita ajarin ya, ini gimana ininya, maksudnya gimana sih gitu ya. Diki tadi ada Acung juga? Ya Sir, tadi sebenarnya pertanyaannya agak mirip, jadi sudah sedikit cuman ada sedikit tambahan Sir. Kalau untuk si hash ini berarti setiap transaksi gitu ya di jaringan Bitcoin atau jaringan blockchain itu sifatnya unik ya Sir? Ya, sifatnya unik. Nanti kita tunjukkan dia keunikannya di mana gitu. Jadi yang contoh saya ini memang contoh yang jelek ya, tapi ini untuk menunjukkan bahwa hash function itu fungsinya kayak gini gitu ya. Ya, ini hash function-nya poor man's banget, jelek banget lah, tapi udah jelas gitu caranya gitu ya hash function-nya. Ada lagi. Nah, yang disebut tadi ya, ini kan hash function-nya tadi ini jelek banget ya. Yang collision ya, jadi Budi sama dengan hidup nih tadi ya jelasin. Nah, maka tadi dikembangkanlah algoritma hash function supaya nggak tabrakan tadi. Maka muncullah algoritma yang namanya MD5, SHA-256, dan seterusnya. Ini algoritma yang hash function tadi. Jadi contohnya kalau kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya tadi ya, misalnya yang kita catatkan di dalam ledger itu adalah seperti ini. Jadi misalnya ini Ani kirim ke Budi 789, ini 15.000 ya, nggak 5.000 ya, 15.000 ya. Maka supaya ini nggak diubah-ubah, sama si Budi nggak ditambahin 01 lagi gitu ya, gitu ya. Maka ini dihashkan. Ya, dihashkan. Nah, kalau dihashkan dengan menggunakan MD5, maka hasil hashnya itu kayak gini. Angka urutan, ini namanya hexanumber ya, hexadecimal number, hexadecimal ya, angkanya dalam bentuk desimal, hexadesimal, dan panjang kayak gini. Ini pakai MD5. Pakai SHA-256 lebih panjang lagi tuh angkanya. Jadi Budi dengan hidup beda hashnya kalau dengan MD5 ya. Jadi kalau misalnya Budi kita MD5 kita hashkan ya, MD5 itu jadi sesuatu ya panjang. Hidup nanti kita bisa cobain ya, kita MD5 kan juga, MD5 hasilnya ini, dan ini jauh berbeda. Ya. Jadi dia diharapkan less collision. Sudah demikian hebat pun MD5 ada collision akhirnya. Setelah bertahun, MD5 udah lama nih algoritmanya. Sehingga sekarang MD5 itu tidak dianggap bagus ya, malah digantikan dengan SHA-256. Tapi for the purpose of this class, nanti kita akan menggunakan MD5 supaya kelihatan gampang aja ya. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, kita mulai dari ini. Jadi dalam skenario kita tadi, misalnya Ani 123 ingin mengirimkan uang kepada Budi 789 sebesar 15.000. Ini adalah current transaction-nya ya. Maka kita akan membuatkan sebuah blok yang mencatatkan transaction. Kita buat aturan aja deh. Kita catatkan setiap 10 menit sekali ya. 10 menit sekali kita catatkan transaction yang ada. Katakanlah dalam 10 menit yang pertama ini hanya ada satu transaksi. Ani 123 kirim ke Budi 789 15.000 katakanlah. Ya sudah. Mari kita hashkan. Ini kita hashkan dengan MD5 jadi seperti ini.
Sampai di sini oke nggak? Kalau oke, jempol. Kasih jempol supaya saya bisa lihat. Oke, mana jempol-jempolnya? Baru satu, oke. Kalau belum ngerti, langsung tanya. Karena nanti makin tambah susah. Jadi kalau ini harus ngerti. Sampai sini masih gampang ya? Oke ya, masih gampang. Oke Pak, gampang. Oke. Nah, ini adalah blok pertama. 10 menit pertama kita catatkan blok pertama begini. Blok kedua. Blok kedua, nah ini yang mulai menariknya lagi ya. Blok kedua kita catatkan, tetapi nah di dalam blok kedua, misalnya ini menit kedua lagi, menit ke 10 sampai 20 katakanlah ya. Jadi 10 menit berikutnya, ada 3 transaksi misalnya nih. 3 transaksi si Ani ngirim lagi ke Budi ya. Ini transaksi yang beda, harusnya saya kasih contoh yang berbeda ya. Ini ada transaksi pertama, ada 2, ada 3. Jadi ini ada 3 transactions. Nah seperti yang tadi, ini kita hashkan. Tapi menariknya nggak gitu. Menariknya lagi, kita ambil hash dari blok 1, previous hash. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat dari yang sebelumnya. Kan ini dari transaksinya cuma ada 1, hashnya adalah yang di bawah ini ya. Yang ada 3, 4, D5, 8, 5, gitu ya. Nah ini kita bawa ke blok nomor 2, kita taruh di atas. Nah, ditaruh di sini. Ini hash dari previous hash. Oke kan ya? Nah yang kita hashkan sekarang ini, bukan hanya transaksinya aja, tapi keduanya. Jadi ini keduanya ini ya kita hashkan. Hasilnya kayak itu. Jadi yang dihashkan adalah transactions plus ini. Kita hashkan. Ada pertanyaan? Atau kalau udah ngerti jempol? Kalau clear jempol sampai di sini. Sampai di sini dulu. Gimana? Kalau masih bingung tanyain dulu sebelum kita terus. Fungsinya transaksi sebelumnya dihashkan itu apa, Sir? Nah, itu adalah chain-nya. Nanti kita sebagai chain-nya itu. Nanti blok dan chain-nya. Jadi untuk mencatatkan aja. Jadi ada fungsinya nanti kita lihat. Tapi prosesnya ngerti dulu kan ya. Jadi kita hashkan transaksi dan ini sekalian kita hashkan. Jadi ini satu message yang kita hashkan. Jadi kayak gini. Menit ketiga kita, nah sama ini ya, yang 41 CFF ini akan kita bawa ke blok ketiga. Ini kan blok kedua ya, jadi blok ketiga. Nah masuk ke sini. Misalnya di sini sekarang giliran Budi ngembaliin, Budi 789 ke Ani 123 ngembaliin 5.000 gitu ya. Misalnya transaction hanya ada 1 gitu. Nah ini akan dihaskan juga. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ininya diagramnya itu, maka nah ini kayak gini. Blok pertama ini dihashkan, kirim kedua hashkan lagi ya. Jadi ini blok pertama, ini blok ketiga, ini ya, 2 ketiga. Jadi ini adalah blok, ini chain. Jadi blockchain. Jadi apa? Kalau di sini ada yang nakal nih, misalnya ini ya saya nakal nih saya tambahin 0 gitu kan ya. Berarti kan hashnya beda, bukan ini kan ya. Kalau itu saya ganti ya, saya tambahin 0 gitu kan ya. Hashnya kan bukan ini ya, hashnya mungkin nggak tahu ya, 67 A, B, apalah gitu ya. Nah, kalau ini beda ke sini kan ngaco nih. Kalau ini saya paksakan ada gitu sama ini kan beda hashnya. Oke, kalau hashnya ini saya taruh di sini, hash di bawahnya juga acak-adut lagi. Ya kan ya? Sehingga dengan cara begini akan sulit orang mengubah data yang ada di sini tanpa merusak ininya semua, chain-nya. Jadi ini kita sebut blockchain. Itu memiliki fitur, kalau orang bilang fiturnya namanya immutability, ya, immutability, ya, yang mana nggak bisa di-change. Menurut saya bukan nggak bisa di-change, bisa diubah tapi ketahuan. Gitu ya. Jadi yang blockchain itu hebatnya kalau kita taruh data gini seumur-umur nggak bisa diubah lagi. Nah, data ini semua ini kita buat itu yang kita sebut namanya ledgernya. Ledgernya. Jadi blok nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus sampai blok ke 7.384.237 gitu ya, misalnya gitu. Itu bloknya terus saja. Dan setiap node menyimpan bloknya ini semua. Dari 1 sampai current block. Sehingga kalau ada orang ngakalin ini, nggak bisa. Ya, jadi misalnya ada 300, misalnya ada 10 juta orang yang ikutan blockchain-nya ini gitu ya. Ada satu orang yang ngedit ini, enggak, yang saya yang benar diedit semua gitu. Masih ada 9 juta sekian blok ledger lain yang bilang enggak. Kamu itu yang ngaco kamu gitu.
Ya. Kecuali semuanya 10 juta 70 jutanya bersekongkol, mari kita buat dari baru gitu ya. Boleh lah itu ya. Tapi kan susah ya ngajakin semua orang bersekongkol gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut blockchain. Yes. Silakan, ada yang nanya nih, Antonius Adi Prasetya. Sir, question sir. Yes. Jadi yang disebut nodes dalam blockchain itu tuh semisal kripto gitu ya, sir. Itu tuh yang punya koinnya atau minersnya, sir? Itu orang yang mencatatkan ininya semua. Yang punya koinnya, yang punya uangnya kan ini Ani ya, yang punya uang, cecapnya. Tapi yang mencatatkan ini, jadi yang mencatatkan, misalnya saya nggak punya uang ya, cuma saya ikut nyatetin ini, boleh-boleh aja dong. Ya, saya minernya nanti kita tunjukkan mana posisi miner. I see. Tapi yang node tadi dia mencatatkan ini semua, dia punya datanya ini semua. Gitu ya. Ini kebetulan ini saya tulisnya namanya jelas ya. Tapi ini bisa anonim, bisa segala macam ya. Ini kebetulan aja, ini untuk menunjukkan supaya jelas aja sih. Tapi kan di sini bisa juga walletnya bukan namanya Ani gitu, tapi walletnya adalah X798A23B gitu ya. Ya kita tahu dia ngirim uang kesekian ke rekening lain ya, tapi X798A23B ini siapa, nggak ada yang tahu. Ya, bisa dibuat kayak gitu, tapi tidak harus ya. Jadi ini yang penting ini adalah block dan ini adalah chain. Itulah fungsi si hash function tadi untuk memastikan bahwa chain-nya nggak bisa di-broken. Gitu. Jadi kehebatannya blockchain itu kayak gini. Kalau oke, jempol, nanti kita habis ini baru kita bilang, baru kita ini kan mining ya. Jempol dulu, sampai di sini masih oke? Kalau ada pertanyaan, tanya dulu. Mau tanya, Sir. Silakan. Ya, saya penasaran sama logiknya itu. Berarti kayak kalau misalnya di antara kotak pertama sama kotak kedua, kalau dari yang kotak pertama kan cuma satu transaksi, yang mana dia jadi 4, D5 dan sebagainya. Terus di kotak kedua itu kan ada lagi yang sama, yang ANI 123, 2789 itu berarti kayak dia akan ngebacanya double 2 kali gitu. Oh enggak, iya, ini kebetulan salah, saya contohnya jelek. Ini transaksi yang berbeda dengan ini. Oh, oke. Ya, harusnya saya ngasih contohnya yang beda aja lah gitu ya, supaya jelas ini. Kebetulan ini transaksi yang berbeda lah. Oke, Sir. Iya, saya penasaran yang itu aja. Kayak bacanya berarti sebenarnya memang beda-beda transaksi, nanti baru dia akan kayak yang jadi chain-nya itu rantainya gitu ya, Sir. Betul. Jadi sebelumnya nyambung terus gitu. Betul. Oke. Ya, paham, Sir. Thank you, Sir. Oke. Lagi? Yes, Sigi. Sir, tanya lagi. Ini berarti setiap blok itu apakah sifatnya itu berarti mengencrypt per bloknya itu ya, Sir? Enggak encrypt, menghashkan, enggak nge-encrypt. Jadi ini kan cuma ini ya, dibuat signature-nya atau hash-nya ini. Tapi kita bisa baca ininya. Cuma di sini hanya untuk bahwa ini seolah-olah ya, ini semua itu seolah hash itu seolah tanda tangan lah. Oke, kita tanda tangan. Ya. Oke ya, nggak bisa diubah ya. Udah, kita ke blok berikutnya lagi. Kasih transaksi kita hashkan, tanda tangan lagi. Oke, gitu. Kalau kita mau nyimpen kayak transaksi yang konfidensial gitu, Sir? Nah, bisa aja. Tapi di sini encrypted, tentu saja bisa ya, encrypted. Bisa encrypted. Cuma ini untuk kejelasannya aja sih. Nanti yang disimpan di sini itu bukan itu yang kita sebut nanti smart contract gitu nanti. Ya. Bukan hanya ini, gilanya ini si blockchain ini bukan hanya ini. Ini juga bisa kita simpan video juga kalau mau, bisa aja kita simpan di sini ya. Nggak masuk akal sih memang. Tapi yang penting adalah yang ini apapun ya, yang ini adalah ledger. Apapun yang mau dicatatkan di sini. Misal nanti kalau saya adalah voting pemilu, data pemilihan di TPS saya catatkan di sini. Jadi TPS 123 Jakarta, partai 1 dapat apa, partai 2 berapa, partai 3 berapa, partai 4. TPS 739, partainya ini dapat berapa, saya catatkan di sini. Bisa kan ya? Jadi all kinds of data terserah, ini kebetulan aja datanya kayak gini sih. Hanya sebagai contoh, hanya data transaksi. Tapi datanya ini bisa macam-macam. Data e-commerce juga bisa transaction. Jadi nanti suatu saat nggak akan ada Tokopedia lagi tuh nanti. Bisa. Ya. Boleh minta tolong nggak nanti mungkin di akhir kita recap terms-nya kali, Sir ya? Terms-nya ya biar nangkep aja tadi. Ya. Oke, thank you. Sampai sini oke, Diki? Ya, masih oke ya? Oke, nah sekarang kita, ini kan udah baru kayak gini ya. Nah, sekarang
Sekarang gini, ini kan harus kita catatkan ya, setiap 10 menit catatkan 10 menit, catatkan 10 menit, catatkan, dan terusnya lagi nanti 10 menit catatkan, 10 menit catatkan. Terus orang-orang catatannya disebar itu. Kata si si Nakamoto, nggak menarik nih. Oke, kalau gitu gimana kita gini deh. Kalau gitu yang mencatatkan atau yang menghashnya ini kita sayembarakan. Untuk itu dia mengintroduksi satu hal yang namanya nonce dulu, nonce ya. Jadi kita cerita nonce. Nonce itu apa? Nonce itu adalah sebuah bilangan atau kata atau apa yang kita ambil dari langit ngasal, diambil secara random. Ya. Dalam blockchain nanti ini nonce ini kita gunakan sebagai data yang akan kita hashkan dan nanti kita, ini membuat konsensus ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, sambil contoh ya. Jadi kan tadi kita ada daftar transaksi ini ya, adalah yang ini daftar transaksi ini, transaction kan ya. Di sini adalah previous hash ya. Kan ya? Nah, kita tambahkan satu lagi di sini nonce nih. Yang nonce-nya ini kita ambil dari langit. Jadi yang kita hashkan bukan hanya ini dan ini, tapi semuanya ini kita hashkan. Ya. Jadi yang kita hashkan adalah ini nih, teks ini semua sama ini. Kita hashkan ya. Hashkan. Nah, sekarang kita melihat kriterianya gini. Ini kan hasil hashnya nih di bawah nih, hasil hash. Hasil hash. Oke. Mari kita buat perlombaan dan malam ini kita akan membuat perlombaan hasil hashnya yang paling kecil yang menang. Jadi kita ngambil jadi ini nonce ini kita ubah-ubah sehingga hasil hashnya yang angkanya di sini paling kecil. Kalau angka paling kecil itu kan ditandai banyak nolnya di depan kan deh. Kalau kita punya angka misalnya 00123 sama 00012 atau sama 12345, yang paling banyak nolnya kan yang ini kan ya. Berarti dia yang paling kecil kan angkanya ya. Gitu kan ya. Jadi kita buat konsensus saja, mau yang paling kecil, mau yang paling gede enggak. Nah, cuma si Bitcoin ini hebatnya si itu ya, si orang yang tidak jelas itu dia bilang gimana kalau kita paling kecil. Oke. Nah, mari kita lakukan itu. Nah, jadi open browser Anda. Nah, ya open browser Anda. Kita cari MD5 generator lah ya. Coba cari MD5 generator yang kita gunakan sama ini aja lah semuanya. Passwordgenerator.net MD5 hash generator. Ya, ke sana semua. Coba. Ya. Di search engine aja MD5 generator online itu. Nanti yang cari yang ini ya, password generator. Nanti teks ini akan saya berikan kepada Anda sebentar ya. Semuanya buka itu karena ini kita akan lomba. Nah, ini dia yang akan lomba, nanti pemenangnya akan kasih duit 50.000 GoPay. Nah, lumayan kan ya. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya juga ikutan ya. Sebentar, saya buka juga ya. Sebentar, mana ini saya? Oke, ini dulu ya. Saya pindahkan ke atas. Ini ada namanya apa? MD5 generator online. Ya, tadi gimana password generator? Nah, ini saya taruh di chat aja ya, biar gampang semuanya, biar dapat juga ya. Nah, chatnya tadi. Sorry, chat kita mana chat? Chat ada di sini. Nah, ya kita ke sana. Nah, terus teksnya yang mau kita ini kan sebentar, saya kasih teksnya supaya kita sama semua ya. Bentar, saya ambil teksnya dulu ya. Sorry, kok saya klik error ya, Sir? Iya gitu, coba. Yang lainnya bisa. Ntar saya ambil ini sambil saya ini dulu ya. Yang lainnya bisa kah? Yang itu, yang saya kasih linknya. Error establishing a database connection. Nah, itu kayaknya ininya deh. Pakai proxy atau apa enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Atau browsernya kali, Sir ya? Saya pindahin ke Chrome kali ya? Boleh kayak Chrome ya. Nah, itu ya. Terus bisa ya, yang lain bisa. Oke, berarti browsernya. Nah, kemudian masukkan data itu di tempat Anda yang saya kopikan itu ya. Jadi kalau saya share ini screen saya lagi, screen saya adalah desktop 2 aja lah ya nih. Desktop 2 adalah ini ya. Oke, saya masukin teks saya di situ ya. Dan kalau Anda lihat teksnya itu kan di bawahnya 41 CF itu kan. Sama nggak?
Jadi ini kalau Anda masukkan yang ini copy and paste, jangan di-enter ya. Ini kalau di-enter gini itu hashnya beda, hashnya di bawah ini. Jadi dia harus 41 CFF dulu. Sama semua dulu nggak? Kalau udah sama jempol. Masukkan ini. Kita perlombaan semua nih. Semuanya yang mau ikutan harus sampai di sini dulu supaya kita bisa perlombaan sama. Kalau enggak. Oke, siapa yang udah? Feby, siapa lagi? Kalau beda itu berarti ini apa? Coba di delete ininya. Karena ini kan ya kadang-kadang kalau saya enter kan ya, ini kebanyakan enter ya. Ada returnnya, ini di delete sampai dia ke atas. Jadi ini ya, coba. Jadi kalau saya enter ke bawah, jadi itu kadang-kadang ada kebanyakan ada enternya di bawahnya nih. Ya. Nah, dinaikin ke atas kan bisa di delete ya. Sama ya? Oke, yang sama udah sama. Joshua, oke? Jadi make sure kursor kita di sana, tapi jangan karena gitu, jangan dipanahin ya, karena kita ngedelete sampai dia di situ ya. Yang lain udah pada siap semua. Joshua udah siap? Boleh Pak lanjut aja Pak, saya nggak bisa. Enggak, yang lain juga ini karena ini perlombaan nih. Pakai browser yang lain juga boleh. Nggak harus pakai ini juga boleh. Nggak harus pakai yang dipakai di layar nggak apa-apa. Pakai handphone juga bisa ya. Yang penting, bisa ya? Yang penting kita dapat ini dulu ya. Yang penting ininya di copy ke sana. Yang penting datanya ini harus di copy ke sana. Berarti saya inikan ke WhatsApp dulu ya. WhatsApp juga saya kirimkan ke WhatsApp juga deh biar ini juga sebentar ya. Saya kirimkan ke WhatsApp juga biar ya supaya kalau nanti Joshua mau ikutan lewat itu ya. Nah. Oke ya. Nah, sekarang PR kita adalah begini. Oke. Masukkan angka, buatlah nonce di bawahnya. Jadi ini di enter ya. Cari nonce ya, yang mana angka di bawahnya ini hashnya yang paling kecil. Artinya apa? Nolnya yang paling banyak. Saya kasih waktu 10 menit. Jadi bisa kita buat A-nya segini itu adalah 0 CB, 0-nya cuma 1. 0 CB. Berarti kita bisa cari yang lebih kecil lagi ya. Jadi Anda bisa cerita ke orang-orang, tuliskan di chatnya nonce-nya ini berapa. Nanti kita secara berkala kita cek. Ya. Jadi kalau saya kayak gini, gini, saya bilang saya hash-nya segini. Nah, Anda yang lain bisa ngecekin juga, masukin. Oh ya, yang Pak Budi 0 CB. Ya, boleh. Angkanya boleh apa aja, boleh 0101. Nah, ini malah 0101 03, berarti dia lebih kecil dari situ ya. Jadi kalau saya bilang, saya 01, 0101, berarti saya lebih menang dari sebelumnya. Silakan dilakukan Anda, sok cari yang ini ya, nahasnya. Coba-coba aja ininya. Dan Anda bisa lihat karakternya bebas ya, Sir? Bebas, sebebas-bebasnya, hurufnya apa aja, bebas, sebebas-bebasnya. A sampai Z, 0 sampai 1, huruf kecil, huruf besar, paling gampang gitu ya, jangan pakai tanda baca lah ya, tapi angka dan ABCD. Nah, silakan. Kita jam 19.50. Nah, kita selesai. Secara berkala 5 menit boleh. Nanti 5 menit saya cek siapa yang, Pak saya udah sekian. Oke. Yang nolnya udah dapat 2 siapa? Teng. Nah, inilah yang kita lakukan mining. Nolnya udah 2, Sir. Nah, hash-nya apa? Coba nonce-nya apa? Sorry, nonce-nya apa? Itu maksudnya 0-2 di bawah nonce kan ya? Maksudnya yang di bawah kata Budi itu kan, Sir? Bukan, yang 0-2 itu yang di bawah ini MD5 hash of your string. Iya. Jadi oke. Oh ya benar, nonce yang di bawah Budi itu. Berapa? Nonce-nya apa? Cuma huruf L. Huruf L gede, L kecil, L gede. Gede. Coba kalau kita lihat L gede ya. Yang lain juga boleh ngecek L gede ya. Benar, L ini dia nolnya 2. Siapa yang bisa ngalahin ini? 009E. Nah, dia nemuin L. Ada lagi yang bisa lebih kecil lagi. Sementara ini pemenang adalah Joshua dengan 009E. Ini yang paling kecil. Ayo, siapa lagi yang bisa lebih kecil? Teng. Nah, jadi kita ini melakukan proses mining secara manual.
pemenang dari proses mining ini akan diberikan honor. Nah, itu dia. Jadi benar, dan itu di Bitcoin begitu. Maka pemenang mining, kenapa orang mau mining? Karena dengan mining dia akan mendapatkan honor. Ya, misalnya setelah selesai dia yang paling kecil, maka dia akan mendapatkan oke, kita pakai nonce-nya dia, maka kita catatkan sekarang transaksinya, yang dapat nonce-nya tadi kita kasih 0,00 sekian Bitcoin gitu ya. Kita kasih misalnya Rp10.000. Oke, selesai. Blok berikutnya lagi, kita mulai lagi kayak gini lagi. Makanya orang buat program-program untuk mencari nonce yang menghasilkan hash function yang paling kecil. Kalau Bitcoin rumusnya dia hash function yang paling kecil. Ayo, 7 menit lagi. Nggak ada yang bisa nge-challenge nih? Ada lah. Coba-coba, masa harus ada yang sampai nemuin nolnya 3. Saya udah nemuin nolnya 3. Tapi nggak bilang-bilang. Nanti saya yang dapat duit sendiri. Ayo, jadi kalau ada yang udah nemuin, bilang saya nemuin ini, boleh dia ngacung dulu, boleh. Oh iya benar, dan yang lain bisa ngecek. Oh iya dia sekarang statusnya yang menangnya siapa. Jadi untuk itu nggak di hide ya, karena ini kan yang nemuin nonce duluan, dia bilang saya nemuin nonce duluan, dia ngacung duluan aja kan ya, dia klaim duluan. Oke, yang lain nyari lagi, ada nggak yang hasilnya lebih kecil gini kan, nggak bisa. Kalau misalnya L saya kasih L1 gitu ya, nggak, ini belum tentu L jadi lebih bagus malah ya. LL malah jadi jelek kan ya. LOL malah jadi jelek. Kalau wakah. Jelek ya, jelek. Oke. Ada lagi yang baru menemuin lagi? Nolnya masih belum nih. Ada lagi yang bisa lebih bagus lagi? 5 menit lagi. Belum nemu. Not going anywhere. Nah. Kalau saya nemuin yang saya nggak aci ya. Saya nemuin tuh 3. Tapi saya nggak ini. Jadi masih tetap pemenangnya adalah masih tetap Joshua. Tuh kan saya bisa menunjukkan saya punya 3 nol ya. Nah. Tapi yang saya masih nggak dianggap. Oke, terus masih yang lain. Waktu itu ada yang nemuin lebih kecil lagi dari ini. 0,002 kalau nggak salah. Hasil hashnya itu. Kalau sambil ada yang mau tanya, silahkan tanya. Saya kasih 2 menit lagi. Kalau 2 menit nggak ada, pemenangnya Joshua. Masih belum ada yang nge-challenge. Ayo. Dan pemenangnya dengan simpelnya L ya. Aduh, nggak ini ya. Ayo Diki, mana? Sudah berusaha kelas, nggak dapat. Ayo, yang lain. Sir, dapatnya 2 terus. Aduh. Tapi kalau nolnya 2 lebih kecil dari punyanya ini, bisa kan? Nolnya 2 kan 009, kalau lebih kecil dari 009, misalnya 007 gitu kan lebih kecil. 00E, Sir. 00 berapa? 00E. 00E lebih gede, E lebih gede dari 9. Jadi harus lebih kecil dari 9. Kalau di depannya lebih kecil dari 9, menang. Masih lebih menang lah. Jadi nolnya 2 nggak apa-apa, tapi dia lebih kecil daripada 9. 2 more minutes, 2 menit lagi. Nah, itulah ya yang dilakukan orang-orang tuh, orang-orang buat program.
orang-orang buat GPU, orang-orang beli itu ya ASIC segala macam, itu tujuannya untuk nyari nonce ini. Jadi dia jalankan itu, misalnya saya ngerjain ini pakai 20 komputer ya, 300 komputer ya, saya cuma nyari nonce tadi ya. Itulah yang disebabkan, yang menyebutkan bahwa blockchain itu boros listrik. Makanya yang disebut blockchain itu tidak friendly terhadap ini, ya gitu. Makanya kalau kita menjalankan mining ini di negara yang listriknya mahal, rugi. Jadi kita harus jalanin mining di negara yang listriknya murah. Ya, dan kita bisa jalankan banyak. Dan kalau komputer saya cuma satu, ngapain juga ikut mining ya? Karena orang-orang lain pakai 10.000 komputer, 3.000 komputer, 200 komputer gitu ya. Jadi kalau orang-orang ngajakin saya mining, malas lah, ngapain juga. Nggak akan ketemu karena cepet-cepetan. Ya tadi ya, memang ada faktor luck ya, ada faktor luck juga sih ya. Tapi kan luck-nya kalau orang pakai 1.000 komputer sama yang satu notebook ya, luck-nya pakai yang 1.000 komputer lah ya. Oke, one more minute. Yes, silakan. Saya dapat nolnya 3, terus depannya 7, Sir. Oke, berapa ininya apa? Ininya nonce-nya. Babang spasi tanpa. Oh, gimana? Tulis ini. BABANG. Huruf besar semua? Kecil, Sir. BABANG, sorry. Saya tulis saya langsung nih. Waduh, mana nih? Aduh. Bentar ya, start MD5 hash. Sorry, langsung di sini aja. BABANG, terus? Spasi. Terus? TAMPA. MPA. Menang dia. Babang Tamba. Hebat mengalahkan L, Babang Tamba. Ayo, kita kasih waktu 1 menit terakhir. Nggak jadi Joshua dapat GoPay. Ini Babang Tamba ini hebat banget. Ini nggak tahu. Ini dapat dari mana sih idenya? Nggak tahu, Sir. Itulah dia yang kita ini dari langit itu ya. Dari langit ini ya. Oke, last minute ada yang mau challenge? Nggak? Kalau nggak ada, Babang Tamba pemenangnya. Oke ya, saya kasih waktu 20 detik lagi. Sampai di jam saya 19.59 sampai 20.00 berhenti. Pemenang Babang Tamba sekarang. Babang Tamba. Aduh, kreatif super hebat. Ada yang saya pikir random ya, ternyata bukan random. Oke, habis waktunya dan pemenangnya adalah Immanuel Christian. Nanti kontak saya dengan nomor handphone yang ada GoPay-nya, nanti saya transfer 50.000 GoPay. Oke, Sir. Siap. Besok yang lain minta ke dia ya. Oke ya. Nah, jadi saya stop share dari ini, saya balikin lagi ya. Balikin lagi ke ini tadi ya, presentasi saya dulu. Saya share lagi. Mana? Ini saya, mana nih? Ayo, mana share saya? Mana? Oh, ini saya. Oke, ini oke. Share screen. PowerPoint, oke. Nah, yang kita lakukan tadi adalah kita melakukan proses mining ya. Jadi proses mining adalah seperti itu. Jadi proses mining dilakukan adalah kita mencatatkan ini semua ya. Catatkan ini semua. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah inilah yang kita sebut blockchain ya. Jadi dari blockchain. Nah, itu adalah tadi. Udah jelas proses mining tadi yang disebut nonce, sudah jelas kan ya? Jadi, nah sekarang proses mining nih jelek ya. Kenapa jeleknya? Ribuan komputer dilakukan di deploy hanya untuk mencari nonce yang paling kecil. Tidak ini ngabisin energi segala macam. Itulah sebabnya blockchain dimaki-maki banyak orang gitu ya. Terus yang kedua, ini kan kalau si Bitcoin itu dia melakukannya setiap 10 menit lagi ya, 10 menit sekali dia akan melakukan perhitungan ini. Sehingga yang kita sebut TPS-nya, transaction per second-nya rendah. Jumlah transaction per second-nya rendah. Kenapa? Karena kalau misalnya di dalam ini misalnya di dalam satu ini ya, di dalam satu set ini misalnya kita ada berapa? 15 transaction ya. 15 transaction, ini 10 menit sekali. Ya, 10 menit itu berapa detik ya? 10 dikali 60 ya, berarti 600 detik. Ya. Jadi dalam 600 detik ini hanya ada 15 transaction. Jadi kalau kita TPS-nya, transaction per second adalah 15 per 600. Jelek sekali. Ya.
Typically ya yang menggunakan metodologi segini itu adalah sekitar 15 transaction per second. Bank itu berapa bank? Bank e-commerce, nah itu ratusan ribu TPS. Jadi yang kayak gini, Bitcoin ini tidak cocok untuk sistem-sistem yang seperti sekarang. Ya, sekarang dengan cara yang seperti itu ya, karena sekarang aja belum tentu. Nanti ini lagi ya belum tentu selamanya akan jelek kan ya, belum tentu kan ya. Ini kebetulan ini. Nah, yang kita lakukan ini ya, sebentar saya geser dulu ini. Ya. Yang kita lakukan ini itu namanya adalah proof of work ya. Jadi karena kita mengerjakan setengah mati tadi, kita kerja keras, maka kita dapat duit, yang itu kita sebut namanya proof of work ya. Jadi blockchain yang berbasis proof of work. Maka orang mendevelop lagi blockchain yang lain segala macam yang enggak gitu. Tadi kan kita berebutan sama, kastanya kita sama semua. Tapi ada juga yang namanya proof of history. Ini maksudnya apa? Proof of history adalah siapa duluan yang masuk join blockchain itu duluan, maka dia punya hak duluan. Jadi misalnya, saya udah masuk duluan, Joshua baru masuk 3 minggu kemudian, berarti saya mendapat porsi duluan untuk dicek duluan daripada Joshua. Ya, bahkan saya kasih bobot lah ya. Jadi adalah proof of history. Ya, proof of history. Ada juga nggak gitu? Yang duitnya paling banyak di situ, itu siapa? Itu proof of stake. Kan kalau duitnya saya paling banyak di situ, berarti saya yang paling berpengaruh ya, bukan berpengaruh, yang paling terpengaruh dengan pencatatan segala macam ya. Misalnya ini adalah proof of stake. Jadi saya naruh duitnya berapa di situ, maka saya yang lebih duluan gitu. Kayak waktu saya mendesain sebuah sistem sistem pemilu ya, pencatatan pemilu berbasis blockchain. Ini nggak perlu proof of work, nggak perlu proof of history, nggak perlu proof of stake. Saya tinggal tunjuk aja ya. Kita buatkan daftar yang mencatatkan kita urut. Berarti nomor 1 misalnya kota ini, nomor 2 Bandung, nomor 3 Semarang, nomor 4 Surabaya, nomor 5 diurut aja, digilir aja. Setiap 5 menit catatkan Bandung, setiap menit berikutnya Surabaya, 10 menit berikutnya Semarang. Jadi boleh begitu juga, boleh. Ya, ini adalah konsensus kita. Ya. Itulah sebabnya nanti dalam implementasinya orang mulai menjauh dari yang disebut proof of work ini. Ada pertanyaan? Nah, ya. Jadi ini sambil saya mengatakan not all processes are blockchainable ya. Ada pertanyaan? Jadi sambil ini ya, blockchain adalah bagus untuk sistem-sistem yang prosesnya decentralized. Kita tidak punya trust dari yang centralized. Nah, itu ciri-ciri yang blockchainable. Yes, silakan yang bertanya ini. Ya, Sir. Sempat lihat ada news gitu ya, yang coba kasih opini mengenai desentralisasinya gitu kan. Karena dia kasih argumen soalnya banyakan miners itu masih centralized di China kan. Nah, dari why dibilang kayak blockchain ini masih belum bisa kita sebut sebagai decentralized atau distributed gitu kan. Nah, itu berarti dia pakai metode yang mana tadi, Sir? Nah, kalau kita berbicara tentang miners yang seperti itu ya, biasanya kalau kita misalnya nanti kita lihat ya, dia tergantung dari kalau orang bilang itu implementasinya. Dia nanti implementasi misalnya kalau kita bilang Bitcoin, itu proof of work. Ethereum proof of work masih. Solana itu proof of history atau proof of stake ya, Solana. Terus ada yang lain-lain tuh dia si masing-masing itu punya aliran sendiri-sendiri gitu ya. Nah tadi misalnya kalau itu minersnya banyakkan orang China, ya nggak masalah juga sih sebetulnya kan ya. Ya silakan aja mereka berebut-rebut mencatatkan itu kan dia dapat honor dari situ kan ya. Tetapi penggunanya sendiri secara bisnis proses kan nggak ada hubungannya dengan miners ya kan ya. Saya misalnya tadi punya duit dicatatkan, saya nggak mau ikut jadi miners lah. Saya cuma punya walletnya aja, saya punya duitnya aja di situ, tapi saya nggak mau ikutan kan boleh-boleh aja kan ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh tadi ya mana mau saya ini ya. Misalnya saya sebagai Budi 789 aja, saya nggak mau ikutan, cuma saya punya wallet aja di situ, bisa kirim duit ke sana sini, tapi saya nggak mau ikutan, boleh-boleh aja kan ya. Jadi secara bisnis proses decentralized memang. Yang mencatatkannya itu minersnya juga tersebar di mana-mana. Kebetulan misalnya minersnya dari satu tempat ya boleh-boleh aja sih.
Kecuali yang menjadi ini adalah miners-nya itu bersekongkol semua, atau orang bilang 50% plus one itu bersekongkol untuk mengubah ini, maka dia akan mengubah Bitcoin ini. Ya, mengubah si blockchain yang modelnya kayak gini. Tetapi bisnis prosesnya kan tadi sempatnya di mana-mana, transaksinya ada di mana-mana, tidak ada misalnya yang transaksi ini kan nggak harus di Cina ya segala macam. Kebetulan yang mencatatkannya aja minersnya itu kebanyakan di negara yang harga listriknya murah, harga hardware-nya murah, gitu kan ya. Kebetulan Cina. Katanya juga mungkin di Brasil atau mana. Kalau di negara yang listriknya mahal nggak akan menarik. Tapi apakah dia bisa ikutan? Masih bisa ikutan. Ya sebagai penggunanya aja. Ya. Jadi menurut saya kita nggak usah ikutan minersan lah. Kita pakai aja. Ya. Jadi biarlah orang lain yang menjadi minersnya nggak apa-apa juga. Oke ya. Nah, tadi ciri-cirinya adalah kalau kita punya aplikasi yang tidak membutuhkan atau kita curiga ya macam-macam ya. Ini ada contoh-contoh ya. Misalnya ini contoh penelitian saya udah banyak. E-voting misalnya. Ini udah tahun berapa ya Mas? Tahun 2019 mahasiswa saya itu membuat versi ini kawal pemilu yang blockchain berbasis blockchain. Jadi setiap orang tinggal datang ke TPS, potret atau masukin datanya itu dimasukin ke blockchain. Udah aja gitu. Ya, tercatat. Jadi kalau orang mau ini nggak bisa kan, maksudnya tercatat di situ ya. Jadi kalau orang ya ini ya harus kayak gitu ya. Ada pemantauan penggunaan dana BOS misalnya. Jadi misalnya SMA sekian beli 20 juta ballpoint gitu ya. Nah, itu kan tercatat di situ kan ya. Ini juga asuransi. Misalnya kita sakit, kita pergi ke rumah sakit. Treatmentnya berapa? 300.000. Ya tercatatkan di situ 300.000. Rumah sakit nggak bisa klaim 3 juta, nggak bisa. Karena yang masukin datanya kan saya 300.000 gitu ya. Masukin depan saya, oke, tercatat klaimnya 300.000 gitu ya. Terus ada lagi itu juga sekarang lagi ada pengen pertanahan dicatatkan. Tanah ini coupling sekian nih tempatnya segini-segini itu miliknya siapa? Ada dicatatkan juga. Jadi itu bisa dicatatkan semuanya di situ. Coffee tracking ini juga udah dilakukan oleh mahasiswa saya dan juga ada lagi di Emurgo itu ya untuk melihat kopi ini asalnya dari mana, roastingnya siapa, pemetaannya siapa. Ini juga sama juga seperti halal food tracking ya. Jadi kalau saya misalnya pergi ke restoran, bentar ada QR code-nya saya scan tuh. Dagingnya dari mana, ya misalnya saya makan sushi. Saya pengen tahu ini dari mana, mirinnya dibuat dari mana, ininya ada sakenya atau enggak gitu, saya bisa lihat oh iya. Ya, jadi itu nah ini proses-proses yang seperti itu untuk yang hal-hal seperti itu bagus. Kemarin ada juga untuk dokumen yang ada di Pabean ya, Pabean untuk custom. Kemudian ada ini sekarang juga yang ini adalah song ya, tracking song. Ini ada yang tolong di-admit ya, ada yang teman yang baru masuk. Song itu juga di ini segala macam ya. Jadi semuanya ini bisa selama bisnis prosesnya seperti itu bisa di blockchain kan. Ada pertanyaan sebelum ini melanjut lagi nih ya. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Belum ada? Oke ya. Nah, sekarang assuming Pak, saya udah mau ini ya. Iya, saya udah paham prinsipnya segala macam. Nanti kita bicara tentang cryptocurrency ya. Oke. Sekarang yang bisa kita catatkan di dalam transaction, dalam ledger itu bisa macam-macam. Ya. Yang kita catatkan itu bukan hanya transaction aja, tapi kehadiran mahasiswa bisa, all kinds lah ya yang kita mau catatkan. Nah, yang menarik adalah yang kita sebut namanya smart contract. Kita bisa mencatatkan program. Jadi kode program masukin aja, dicatatin di situ kode programnya. Oh iya benar juga ya. Jadi nanti dieksekusi. Misalnya saya untuk program e-commerce itu begini. Misalnya saya beli gitar ke satu toko musik. Saya beli gitar, harganya berapa? 3 juta. Oke, saya taruh uangnya 3 juta. Nah, uangnya itu di escrow ya, dan uang itu baru cair ke tokonya kalau gitarnya sudah saya terima. Nah, itu ada kode smart contract-nya ditaruh di situ. Kalau gitarnya sudah saya terima, saya masukin bilang saya udah terima, uangnya langsung lari ke si merchant-nya. Si merchant-nya juga nggak takut karena duitnya udah ada di situ di dalam smart contract-nya itu kan ya. Jadi kalau dikirim barang, nanti barangnya udah diterima, duitnya langsung ngalir ke dia. Jadi nggak nunggu lagi, nggak pakai COD atau apa aja dari di situ ya.
Jadi intermediary seperti Tokopedia segala macam itu bisa diserap dengan blockchain based e-commerce, marketplace antara seller dengan ini langsung aja mereka bisa ngomongkan ya. Nggak perlu lagi ada yang kan sekarang kan trust-nya itu dibuild atas si trust, kita trust ke Tokopedia atau Shopee kan ya, kita mempercayai mereka. Tapi kalau kita bicara, saya nggak tahu nih penjualnya segala macam, tapi ya kayak pasar ya. Jadi kita tinggal ini bisa dilakukan dengan seperti itu si smart contract-nya. Jadi bisa keren macam-macam. Nah, jadi untuk mengembangkannya, tadinya kalau Anda coding sendiri, repotnya setengah mati. Kemudian muncullah platform-platform. Nah, yang mainstream, platform yang mainstream itu yang pertama adalah Ethereum ya. Ini dibuat rame-rame Ethereum. Nah, kalau kita gabung dengan Ethereum, maka komputer kita juga gabung dengan Ethereum. Nah, di Ethereum kalau kita buat kode segala macam itu, kodenya itu akan dijalankan di komputer-komputer orang lain di jaringan networknya si Ethereum nih. Jadi Ethereum tadi ya jadi ada banyak komputer-komputer ya yang terhubung ke Ethereum itu. Nah, karena dia banyak, value-nya gede lah ya si Ethereum ini. Di mana-mana orang bisa ininya segala macam. Nah, Ethereum itu satu ya. Ada lagi Ethereum ini dikembangkan oleh bersama-sama, tapi ada orang bilang, wah ini kalau saya ingin mengembangkannya, tapi ini kan jaringannya terbuka, orang-orang bisa ikut ke sini ya. Saya mengembangkan aplikasi, semuanya orang bisa ngelihat ledger saya kan. Ideasnya adalah ledger-nya bisa dilihat semua orang. Kalau saya ingin membuat network sendiri kayak Ethereum, bisa nggak? Maka muncullah Hyperledger. Hyperledger ini dikembangkan oleh Linux Foundation, sebenarnya ini grupnya IBM lah ya. Kalau kita lihat grupnya IBM, itu dia pakai ini. Ya. Dulunya mereka pendekatannya berbeda, sangat berbeda. Dan dulu mahasiswa saya itu ada yang ngerjakan pakai, kalau ngerjain tugas ya, untuk tesis atau apa tugas akhir atau disertasi itu ada yang pakai Ethereum, ada yang pakai Hyperledger. Sekarang dua-duanya boleh lah, sama lah mereka fitur to fitur oke lah, meskipun pendekatannya berbeda antara Ethereum dengan Hyperledger ya. Jadi kalau Ethereum itu, nah muncullah kemudian force atau splinteran baru dari ini semua. Misalnya JP Morgan bilang, wah saya pengen membuat satu jaringan Ethereum untuk transaction segala macam, maka dia membuat dari Ethereum dia buat force-nya sendiri namanya Quorum ya, kayak gitu. Tapi tadi Ethereum sama ini semuanya itu pakai konsep mining tadi ya. Wah, rambat sekali gitu. Muncullah baru yang namanya Solana. Solana ini lagi ngetop ya. Di Solana ini dia lebih ke arah proof of stake atau proof of history ya. Jadi bukan mining-miningan gitu, tapi yang punya duit lebih banyak dia kasih hak untuk seolah-olah untuk miningnya lebih duluan lah, mencatatkannya lebih duluan. Sehingga transaction per second-nya yang dikejar tuh PS itu supaya lebih naik lagi ya. Ya jadi dengan ini dia udah sampai, setahu saya sudah sampai ratusan ribu ya TPS-nya si ini Solana. Nah, yang menarik adalah gini, oke, karena Ethereum ini yang paling besar, maka orang pengen semuanya ikutan di Ethereum. Nah, kalau kita ingin tadi ya membuat ledger kita taruh di blockchain Ethereum bisa, tapi harus bayar. Nah, harus bayar. Kesepakatan bersama. Nah, bayarnya bagaimana? Bayarnya di sini ada yang disebutnya namanya gas fee. Gas fee itu kayak uang bensin lah ya. Uang bensin naruh di sini. Oke. Nah, gas fee-nya ini dibayar dengan dia punya uang sendiri yang namanya Ethereum. Ya, uangannya dia sendiri Ethereum. Problemnya adalah dulunya karena yang ikutan Ethereum sedikit, gas fee-nya murah. Sekarang gas fee-nya mahal. Sehingga kalau saya nyalanin sebuah program di sana, saya harus bayar gas fee. Misalnya saya pengen nyatetin ya daftar kehadiran mahasiswa, saya pengen catatkan di sana. Gas fee-nya berapa? Iya, tergantung. Kalau lagi rame bisa sampai 300.000 lah rupiah kalau di ekuivalenkan ya, 300.000 per transaksi. Nggak masuk akal. Ya, saya bilang, wah nggak masuk akal. Saya mau jualan lagu bayarnya 5.000 perak, gas fee-nya 300.000 nggak masalah. Saya membuat NFT ya. Nah, kalau NFT nanti kita cerita sedikit ya. NFT nanti yang dicatatkan di sana apa? Identitas dari asetnya tadi, fotonya atau apa, pemiliknya siapa dicatatkan di dalam ledger-nya tadi. Yang dicatatkan adalah itunya. Gitu ya. Jadi ada banyak ya cara implementasikannya sekarang. Nah, ada macam-macam. Dan masing-masing punya pro dan kontranya. Dan masing-masing ini dia punya caranya sendiri-sendiri. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lari ke cryptocurrency-nya. Cryptocurrency yang ininya. Tapi prinsipnya tadi ini blockchain ya, baru blockchain ya. Oke, jempol kalau saya boleh cerita terus.
cerita terus. Oke ya. Nah, sekarang saya cerita tentang cryptocurrency. Assuming kita mau bilang, Pak, nanti kita akan ngadain acara halal bihalal. Nah, ini habis Lebaran kita halal bihalal. Kita kumpul-kumpul yuk. Kita kumpul-kumpul di kampus, kita ngadain acara, nanti ada yang jual masakan, ada band, ada segala macam. Oke. Nah, nanti ada bazar lah, bazar. Oke. Wah, nanti kalau orang mau beli makanan gimana? Kalau pakai uang cash ribet, nanti nggak ada uang kembali lah segala macam, nggak bisa dikontrol panitia, nggak tahu nih segala macam. Udah gini-gini aja, kita buat kupon. Mari kita buat kupon. Kita sepakati, kita buat kupon, harga kuponnya per kupon itu satu kupon 10.000 perak lah ya, 10.000 rupiah satu kupon. Katakanlah ya 10.000 perak. Oh, nanti di dalam acara itu kemungkinan kita ada macam-macam segala macam. Mungkin akan total transaksi yang terjadi di situ 50 juta lah. Ya, 50 juta rupiah. Berarti 50 juta dibagi 10.000 ada berapa kupon ya? Ada berapa kupon nih? Ada 5.000 kupon ya? 5.000 kupon. A 10 ribuan. Oke, sampai sini oke kan ya? Nah, kita mau beli 5.000, kita akan keluarkan 5.000 kupon, harganya 10 ribuan. Dah, itu halal bihalal ini kita tanggal kita bulan depan aja Pak, bulan 8 apa aja? 11 Juni misalnya. 11 Juni, nggak tahu nih, ngarang ambil aja. Oke. Kita udah launching minggu depan, kita launching, pas udah kita launching gini nggak ada yang mau beli dong. Kan biasa orang kan nanti pada hari-hari terakhir kan ya mau ini kan. Masih 11 Juni masih lama lah gitu. Tapi kan panitia deg-degan, nggak ada yang mau beli kupon ini. Kita udah cetak 5.000 kupon, nggak ada yang mau ini ada yang mau beli nggak? Waduh, ngeri banget. Udah lagi nih, kalau gitu panitia kumpul, kita buat sale dulu. Sale. Oke, kalau beli kuponnya sekarang, kupon yang harga 10.000 ini sekarang, maka dia boleh dibeli dengan harga Rp5.000 sekarang. Nah, itu yang kita sebut namanya initial coupon offering. ICO atau initial coin offering, atau ini ya kita sale ICO-nya sekarang satu kupon harganya Rp5.000. Dan tentu saja laris, karena orang tahu, oh ya nanti di acara itu harganya 10.000 ya. Saya beli aja lah sekarang 5.000-an sekarang saya beli. Udah ludes tuh kuponnya udah ya, udah. Jadi sukseslah panitia, ini kuponnya udah terjual. Habis semua 5.000 kupon, 50 ribuan, dah oke. Udah, oke. Ya nggak apa-apa lah, kita tekor-tekor dikit lah, nggak apa-apa. Hari H, tanggal 11 Juni, saya datang ke lapangan sana nih, ke bazar, ke kampus, mau ini, tek. Aduh, lapar nih. Wah, di sana ada siomay. Saya pengen beli siomay lah. Datang ke counternya, maaf Pak, harus pakai kupon. Hah? Pakai kupon? Kuponnya di mana? Habis Pak. Itu. Tiba-tiba Joshua datang, ding. Pak Budi butuh kupon ya? Butuh. Berapa? Saya mau makan nih, tiga kupon butuhnya. Ini Pak, saya udah ada Pak kuponnya. Harganya berapa nih? Berapa kuponnya? 10 ribuan Pak. Oke, saya belilah. 3 kupon. Nah, saya beli 30.000. Nah, Joshua udah untung kan ya? Dia belinya 5 ribuan, dijual ke saya 10.000. Untung tuh harga kuponnya naik ya. Dah. Saya jalan di tengah jalan menuju ke tempat siomay, ada Diki. Pak, punya kupon Pak, saya mau beli siomay ini, nggak ada ininya, nggak ada yang jualannya. Ada nih kupon saya, 15.000 harganya. Diki lapar dong, dia beli. Oke Pak, saya beli 3 kuponnya, dapatlah. Saya untung juga kan, saya beli 10.000, saya untung 5.000. Hasil apa? Hasil bilang, ini kupon kayaknya menarik ya, jual beli kupon. Sekarang harganya, value-nya kuponnya adalah 15.000. Naik tuh harga kuponnya, yang tadinya harganya 5.000 ya, langsung naik. Tapi orang jadi akhirnya nggak beli makanan, jual beli kupon dong akhirnya. Jual beli kupon. Udah, itulah kupon, harga kupon. Nah, setelah tanggal 11 tadi, besoknya harga kuponnya berapa tuh satu kupon jatuhnya? Udah harga berikutnya lagi. Ya, yang nggak tahu. Acaranya udah selesai kan ya. Yang tadi harganya 5.000 ya, tadinya harganya 10.000, nggak ada yang mau beli, jadi 5.000 banyak. Terus habis itu dijual belikan, jadi ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 7.000, terserah ya, harganya naik lagi. Pas setelah hari H berikutnya lagi, harga kuponnya ya hanya sebagai memorabilia aja ya. Kalau ada yang orang pengen sebagai ini aja ya, disimpan segala macam. Tapi nilainya mungkin 1.000 perak pun kalau ada yang mau ya, harganya ya mungkin 200 perak. Satu gerobak harganya 2.000 lah. Jadi inilah yang kita sebut adalah
cryptocurrency itu kayak gini. Gitu. Ini aja sih sebetulnya. ICO-nya juga udah jelas gitu. Jadi kita boleh ngarang membuat koin kita sendiri ya. Misalnya kita buat BR coin, kita buat koinnya Pak Budi gitu ya, buat aja. Nah, untuk ini ada banyak kode-kode yang untuk platform-platform ini yang sudah dibuat orang, tinggal kita modifikasi lah. Ya, kalau saya tanya ke orang-orang berapa lama sih? Oh, itu biasanya 2 minggu bisa Pak dibuatin kodenya. Bahkan ada yang bilang, Pak itu ada kode yang bisa kita fork Pak ya, kita ubah segala macam, kodenya udah jalan, tinggal ubah itu ya dalam 1 jaman kita udah bisa buat koin Pak. Oh ya gitu. Jadi ternyata akan sangat gampang. Tetapi lagi-lagi koin Pak Budi tadi ya, misalnya saya buat koin, koin harganya 1 koin ya, bulan depan harganya 1 koin. BR Coin harganya akan 10.000 gitu ya. Sekarang saya jual 5.000 ya, itu. Nggak ada yang mau dong. Siapa Budi Raharjo? Tapi kalau yang ngomongnya ini adalah selebriti, yang ngomongnya ini BTS. Oh, itu jangankan berapa diburu kalau ngomongnya BTS ya. Ini jadi namanya BTS Coin ya. Udah. Akan diburu sama penggemar K-pop ya. Begitu tentang cryptocurrency. Ada pertanyaan? Yang tadinya dia mau dijadiin alat bayar di acara kita, sehingga dia berubah menjadi aset yang diperjualbelikan. Gitu ceritanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yes. Yes, Yusuf. Pak, saya pernah dengar di mana mungkin berhubungan sama blockchain tadi ya. Kalau setahu saya sistem perbankan di luar Indonesia sebenarnya jauh lebih ribet. Mungkin tadi ya makanya ada high price di luar negeri itu, terutama di US kalau mau transfer duit nggak bisa tuh kalau misal banknya beda. Kalau di Indonesia kan ada bisa gitu ya. Istilahnya beda bank bisa transfer dan cuma ada fee-nya berapa. Sedangkan kalau di luar negeri kalau nggak salah saya dapat cerita dari US itu nggak bisa, harus banknya sama. Atau kalau misalnya nggak ya harus ngambil duitnya dimanualin baru ditransfer ke banknya seperti itu. Nah, apakah ini menjadi basic dari mungkin salah satu basic history kenapa muncul sistem blockchain tadi, Pak? Yang mungkin kalau saya baca dan kemarin juga sempat cari-cari informasi, sebenarnya si Nakamoto tadi itu kan tokoh fiksi, cuman sebenarnya orang aslinya ada, tapi sampai sekarang belum ada pengakuan sama sekali seperti itu sih, Pak. Ya. Jadi kalau yang ada ya, jadi kalau ini adalah bank 1, bank 2, misalnya katakanlah ini BCA ya, BCA, ini BNI atau apa gitu ya. Kalau dulu ada misalnya saya punya akun di BCA mau transfer ke BNI, gimana caranya? Ya kalau dulu harus ada yang pergi ke sana ya, nganterin duit. Tapi lama-kelamaan nggak gitu deh, Bank BCA dengan BNI berdua diskusi, gimana kalau kita buat ini aja lah, pencatatan aja ya, kita pencatatan peer-to-peer pencatatan. Kalau akan transfer dari BCA ke BNI, maka si BCA bilang, "Oi, ada transfer ke rekening kamu ini dari rekening saya di sini misalnya 5 juta perak ya. Catetin ya 5 juta. Jadi saya utang kamu 5 juta. Dicatetin aja ya sama BNI ya. 5 juta. Nanti dari BNI ada yang transfer ke dia 2 juta, dicatetin. Oh ini plus dari BCA 2 juta, kurang 2 juta ya. Ada lagi segala macam di ini. At the end of the day, dia hitung-hitungan. Catatan saya begini, catatan BCA ini. Konsolidasi dia. Kalau dia persis sama, oke, hari ini selesai. Besok kita buka lagi baru catatannya. Ya, kalau dulu gitu. Konsolidasi aja mereka. Makanya bank itu ada end of day, batatan jam 3. Karena setelah jam 3 itu dia gitu dulu ya. Catatannya disaling pertukarkan antar bank. Repot banget kalau bank ini ada BRI gimana? Kalau ada Mandiri gimana? Maka wah ini kalau ini masing-masing punya ini agreement sendiri. KBI membuat yang namanya RTGS gitu ya. Sebenarnya namanya exchange lah ya, exchange. Nah, setiap bank tinggal connect ke situ. Ya, jadi ini bank kedua ya. Catatkan sini. Yang mencatatkan si exchange-nya ini. Misalnya ini kalau RTGS dia mencatatkan itu. Misalnya bank 1 akan transfer ke bank 2. Oke, dicatatkan berapa? Jadi nanti di sini catatkan. Bank 1 transfer ke ada rekening bank 2 juta. Oke, dicatatkan segala macam. Jadi daripada mereka saling itu tadi ya, kita menggunakan layanan RTGS saja. Terus ada layanan lagi yang namanya SKN dan sekarang lagi yang baru namanya BIFAST. Ya. Nah ini, kan kalau mencatatkan gini si penyedia jaringan exchange ini mengutip biaya.
saya catatkan saya ada biayanya gitu ya. Nah, dulu biayanya agak mahal nih. Lama-kelamaan biayanya turun, dan kalau sekarang saya bukan ini, misalnya ada pencatatan GoPay gitu ya, saya ada uang baru lah atau apalah ya, OVO. OVO-nya harus transfer kemana-mana dulu. Nah, nantinya nggak begitu. Langsung dari bank ini dicatatkan ini lewat BIFAS ini bisa langsung misalnya OVO. Pencatatannya aja. Nah, yang mencatatkan inilah yang dia dapat mengutip biaya transaksi. Karena dia mencatatkan ya. Dan dia make sure juga nggak ada catatan yang salah ya dari ini. Nah, kalau catatannya nggak beda kan meleset kan susah banget. Kalau dulu kalau misalnya bank ini dicatat ya, dia hari ini saya tekor BCA misalnya banyak transfer sana 15.750. Kata Bang BNI, enggak, kamu jual 15.800. Beda ini aja nggak sama kan ya? Wah, ini eker-ekeran nih, berantem dulu gitu. Males. Kalau lewat ini kan mereka udah sepakat ya, apa yang tercatat di sini itulah yang kita pakai, ya udah. Karena dia pihak ketiga independen. Maka waktu itu yang mengelola ini kan BI ya. Jadi dia bukan bank ya, bukan kompetitor. Nah, makalah adalah exchange seperti ini. Di luar negeri pun juga demikian, ada exchange pakai apa macam-macam ya. Ada exchange-nya. Nah, si exchange ini tinggal dia narik biayanya aja gedenya berapa. Maunya exchange itu yang semurah mungkin ya supaya kita bisa. Makanya dulu ada misalnya bank pemerintah, antara bank pemerintah dia bisa bersama ya, jadi lebih murah transaksinya antara mereka karena mereka punya exchange sendiri ya, misalnya BNI, BRI ya, Mandiri itu ya, jadi dia pakai exchange sendiri. Ini nanti kalau BCA mau ikutan ya BCA pakai FTGS ini. Jadi ini ikut ke sana gitu ya. Ya kalau ke BCA lebih mahal gitu ya. Misalnya transaksi antar bank BUMN nggak pakai fee ya karena dia punya exchange sendiri misalnya. Jadi dia bisa pakai gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini biasanya menyediakan layanan ini bisa BI, bisa Lintas Arta, bisa macam-macam ya. Arta Jasa atau segala macamnya. Gitu. Jadi sebenarnya di luar negeri juga sama gitu. Nah, sekarang kalau ada gini kan tadi misalnya saya ada user ya, saya di bank ini, bank 1, saya ada user 1 lagi di bank 2. Ini tadi ya exchange-nya kan. Nah, ini kan banyak pihak ya yang ini yang ikutan. Sini ngutip biaya, ini ngutip biaya lagi kan. Gimana kalau nggak gitu? Kita punya satu platform yang dikelola sama-sama aja. Nah, ini langsung sini. Nah, makanya ini blockchain based. Nggak perlu bank-bank lagi ya, kita catatin aja di sini. Nah, itu dia. Makanya yang orang-orang takutnya si bank ini bilang, waduh, kalau ini gini ya. Nah, tapi yang dicatatkan gini kan kita percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada si pengelola blockchain-nya ini. Maksudnya bukan blockchain karena nggak ada pengelolanya, percaya kepada jaringannya ini, pencatatannya ini. Karena kalau Bitcoin itu sudah gede ya, jadi kalau kolapsnya rada susah ya. Cuma dia punya value-nya tadi. Dia yang dicatatkan itu bukan Bitcoin sebagai alat bayar, tapi Bitcoin sebagai aset yang dijual belikan. Nah, itu yang bedanya tadi. Maka asetnya itu bisa naik turun dengan karena nggak ada yang jadi pegangannya, bisa suka-suka dia aja. Kayak tadi uang BR Coin itu bisa suka-suka aja. Hari ini 5.000, besok 500, bisa 50.000. Kalau lagi banyak permintaan 50.000, kalau nggak ada 500. Dilarang oleh BI, jadi 2 perak. Besoknya lagi BRI, salah, nggak saya larang deh, itu salah statementnya, naik lagi. Elon Musk mau bilang, oke, Tesla boleh dibeli oleh Koin Budi Raharjo. Wah, langsung naik harganya. Jadi nggak jadi deh, turun. Gitu ya. Itu cryptocurrency adalah seperti itu. Ada lagi, silakan. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, saya langsung lari ke sedikit bahas ini dulu ya untuk akhir kelas. Nanti habis itu kita bicara tentang